insyaallah. Tafsir yang kita pakai sekarang agar lebih luas pembahasannya dan lebih dalam, agar banyak ilmu-ilmu yang bisa kita serap, kita menggunakan tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi, salah satu Syekhul Azhar, ya, salah satu ulama dari Al-Azhar Asy-Syarif yang ilmunya sudah tidak diragukan lagi, ya. Ilmunya sangat luas sekali. Beliau pakar dalam ilmu bahasa, dalam ilmu syariah, dalam ilmu tafsir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas ayat 12 sampai ayat 15 surah Al-Mulk insyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya. Yang mau melihat Al-Qur'an bisa silakan atau melihat di layar Zoom masing-masing. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi, dalam kondisi dia sendirian, dalam kondisi tidak bersama orang-orang, ya. Artinya dia dalam kondisi sendirian, tidak ada orang-orang yang melihat, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Al-Imam Al-Ali pernah berkata bahwa kalau kamu ingin melihat kualitas takwamu kepada Allah, coba kamu sendirian, ya. Coba kamu sendirian, tidak ada orang yang melihat kamu, ya. Apakah kamu masih bertakwa kepada Allah atau kamu kemudian bermaksiat kepada Allah, ya. Nah, atau kamu berduaan dengan naudzubillah perempuan, tidak ada yang melihat. Apakah kamu masih takut kepada Allah atau naudzubillah melakukan hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi takwa yang sesungguhnya adalah takwa yang ketika kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika berada di hadapan manusia, ketika ingin dipuji oleh manusia. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, kepada Tuhannya dalam kondisi sendirian, dalam kondisi ghaib, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Nah, maka balasannya besar bagi mereka yang bisa melakukan ini, ya, menjaga ketakwaannya. Lahum maghfirah. Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Ya, Allah akan berikan ampunan, maghfirah wa ajrun kabir, dan balasan yang besar dan pahala yang besar. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Wa asirru, dan sembunyikanlah qaulakum, perkataan kalian. Ya, rahasiakanlah perkataan kalian. Sir itu artinya rahasia atau samar-samar. Awijharu bihi, atau terangkanlah, perjelaslah, jahr, ya, perkataan kalian, ya, innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha mengetahui bidzatis sudur, ya, terhadap segala isi hati. Semua rahasia-rahasia yang disimpan, dirahasiakan di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui itu semuanya, ya. Ayat ini berkaitan atau sebab turunnya adalah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang ada di Mekah, mereka berbisik-bisik, ya, mereka berbisik-bisik eee, bersama teman-teman mereka. Jangan keras-keras bilangnya, ya. Keras-keras bilang bahwa ini Muhammad orang gila, bahwa Muhammad
orang yang nggak waras, soalnya nanti Tuhannya Muhammad dengar gitu. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu, maka Allah balas. Silakan kalian berbisik-bisik, silakan kalian merahasiakan ucapan kalian, atau kalian terangkan ucapan kalian. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap perkataan kalian. Ya, Tuhannya Muhammad Maha mengetahui. Bahkan kalian tidak mengucapkan apapun. Kalian sembunyikan di dalam hati. Allah pun tahu isi hati kalian semuanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kenapa Allah tahu semuanya? Bahkan isi hati kita Allah juga tahu. Ya, karena ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah ya, ya'lamu man khalaq. Dia mengetahui apa yang dia ciptakan. Karena Allah adalah yang menciptakan kita semuanya. Maka zat yang menciptakan tentu akan lebih mengetahui terhadap objek yang diciptakan. Ya. Allah yang membuat kita, maka Allah sangat-sangat tahu dengan detail tentang kita, tentang ciptaannya. Seperti itu. Wa huwal latif. Ya, Allah itu maha lembut sekali, yang mengetahui terhadap perkara-perkara yang sangat lembut, yang sangat kecil, ya. Allah Al-Khabir, ya. Allah yang maha mengetahui dan maha maha teliti, ya. Al-Khabir, ya. Al-Latif di sini diartikan al-alim bil asya allati yakhfa ilmuha 'alal 'alimin. Ya, sesuatu zat yang sangat mengetahui dengan perkara-perkara yang orang-orang pandai pun terkadang terlewatkan dengan perkara-perkara tersebut, ya. Yang tidak akan terlewatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang sangat lembut, yang sangat kecil. Itu Al-Latif, makna Al-Latif, ya. Wa min tsamma yuqal inna lutfallah bi'ibadihi ajib. Makanya dikatakan bahwa ya, maha lembutnya Allah terhadap hambanya itu sangat-sangat menakjubkan, ya. Mungkin ada kejadian-kejadian, ya, kita mau naik pesawat, ya, udah berusaha untuk tidak tertinggal pesawat. Ternyata Allah menakdirkan lain, ya. Ternyata kita terjebak macet sehingga pesawat terbang duluan, kita tidak bisa ikut. Ternyata di jalan naudzubillah pesawatnya jatuh. Nah, di situ baru kita menyadari ternyata, ya, kehendak Allah atau takdir Allah itu sangat sangat latif, sangat lembut sekali. Di situ kita bisa bersujud syukur, ya, karena betapa lembutnya Allah memperlakukan kita. Wa yuradu bihi daqaiqu tadbirihi lahum. Ya, yang dimaksud dengan Al-Latif adalah betapa lembutnya pengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Perkara-perkara yang paling kecil pun Allah mengurus itu semuanya. Al-Khabir yaitu ai bi dhawahiril asya wa bawatiniha. Oh, zat yang mengetahui, maha teliti terhadap perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin. Perkara-perkara yang nampak dan perkara-perkara yang tidak nampak. Gitu. Wa huwal latiful khabir. Ya, jadi kenapa Allah Maha mengetahui segalanya yang ada di dalam hati, isi hati kita? Ya, karena memang Allah lah yang menciptakan kita dan Dialah yang maha lembut dan maha teliti. Huwallazi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi, ya. Dialah yang telah menciptakan bumi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nikmat Allah menciptakan bumi dalam kondisi apa? Zalulan. Dalam kondisi
Zalul. Zalul itu artinya sahlatan munqadhah. Yashulu alaikum as-sayru fiha wal intifa'u biha wa fima fiha. Artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu dataran yang mudah untuk dijalani atau dilewati, untuk ditapaki, ya. Kita jalan di atas bumi ya mudah, tidak terpeleset, tidak kemudian miring, seimbang. Ya, Allah jadikan bumi itu mudah untuk ditapaki oleh kaki-kaki kita. Ya, padahal ilmu sains membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ya, namun walaupun bulat, tidak kemudian ketika kita berjalan kemudian kesulitan berjalan, tidak. Ya, Allah jadikan bumi itu sahlatan zalulan, ya. Zalul artinya mudah untuk ditapaki, dan Allah jadikan bumi untuk mudah diambil manfaatnya. Baik. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian bumi sebagai tempat yang mudah untuk ditapaki. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian fi manakibiha, di jalan-jalannya, ya, di penjuru-penjuru bumi, ya, berjalan dengan mudah. Manakib itu dari kata mangkib, ya. Wahiduha mangkib. Mangkib itu artinya punggung. Ya, wa huwa mujtama'un bainal adudi wal katifi. Ya, pertemuan antara al-adud wal katif. Nah, maksudnya adalah punggung. Wal muradu turuquha wa fijajuha. Ya, yang dimaksud adalah jalan-jalannya, ya, sela-sela bumi. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berjalan-jalan di penjuru bumi agar kita mengambil pelajaran-pelajaran ini. Dan Allah jadikan bumi ini seolah-olah punggung, ya, punggung manusia bisa berjalan. Nah, Allah tidak jadikan bumi ini kemudian bagi orang yang bermaksiat tiba-tiba kemudian kita berjalan tidak bisa berjalan, tiba-tiba mental gitu. Tidak. Atau berjalan kemudian kita tertelan oleh bumi, tidak. Allah jadikan mudah, ya. Bumi itu keras, tidak lembek, juga datar sehingga kita mudah untuk berjalan di atasnya gitu. Nah, ini nikmat Allah, ya. Seharusnya setiap kali kita berjalan di atas bumi kita merenungi nikmat Allah itu sehingga terus kita bertasbih kepada Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizkih, dan makanlah dari rizkinya Allah, ya. Wa kulu mir rizkih, ya. Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bekerja, ya. Silakan kalian bekerja, jangan bermalas-malasan, cari rezeki ke sana kemari silahkan. Asalkan rezeki tersebut adalah rezeki yang halal, ya. Cari makan, tetapi juga ingat kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah. Wa ilaihin nusyur, ya. Dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Kepadanya lah tempat kembali, an-nusyur. An-nusyur ay al-marji' ba'dal ba'si, ya. Tempat berkumpul kita, tempat kembali kita setelah kebangkitan. Artinya silakan kalian mencari makan, mencari minum, mencari rizki di dunia ini. Namun ingat, ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah kita mencari makan dari sumber yang halal atau yang haram, ya, akan dikembalikan kepada Allah. Al-ma'na al-jumali, makna global atau makna umum dari ayat-ayat tadi, ayat 12 sampai ayat 15. Ba'da an aw'adal kuffara bima aw'ada wa balagha fi tarhibihim bima balagh wa'adal mu'minin bil maghfirah wal ajril karim, ya. Jadi
kumpulan ayat-ayat ini adalah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman-ancaman pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya Allah mengancam orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak beriman kepada Allah. Allah ancam dengan siksaan api neraka, ya, yang di dalamnya itu ada suara yang sangat mengerikan, yang sangat menggelegar, api neraka yang menyala-nyala. Nah, setelah itu Allah berbicara tentang kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang yang beriman. Kelompok orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ya, baik dalam kondisi dia bersama orang-orang ataupun dalam kondisi al-ghaib atau dalam kondisi sendirian, dalam kondisi tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bisa melakukan seperti itu, maka Allah akan janjikan mereka dengan al-maghfirah. Allah akan berikan ampunan-ampunan kepada mereka. Dan Allah akan berikan pahala atau balasan yang mulia. Summa ada ila tahdidil kafirin bi'annahu alimun bima yasduru minhum fis sirri wal alan. Kemudian kembali lagi setelah Allah mengancam orang-orang kafir, kemudian memberi katakan kabar baik kepada orang-orang mukmin, kembali lagi Allah mengancam orang-orang ya, orang-orang kafir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, isi dari hati mereka. Allah juga mengetahui seluruh perbuatan mereka, baik dilakukan dalam kondisi diam-diam atau dalam kondisi terang-terangan. Wa aqamat dalil ala dzalik bi annahu huwal khaliq. Ya. Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh ucapan kita, gerak-gerik kita, bahkan yang ada isi di dalam hati kita, Allah juga tahu. Alasannya apa? Li'annahu huwal khaliq. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Ya, dan zat yang mencipta itu sangat paham terhadap sangat paham terhadap objek yang diciptakan. Fala yakhfa alaihi syai'un min amrihim bal yasilu ilmuhu ila zawahiri umurihim wa bawatiniha. Maka sedikit pun tidak samar atas Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara hambanya, ya, tentang urusan-urusan hambanya. Kita sedang dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sedih, Allah tahu. Kita sedang taat, sedang maksiat, Allah tahu. Kita sedang taat tetapi kita ria kepada makhluk, bukan untuk Allah, ya. Isi hati kita pun Allah tahu. Summa addada na'ma'ahu alaihim. Fadzakara annahu abbada lahumul arda wa dhallalaha, ya, wa dhallalaha lahum wa hayya'a lahum fiha manafi'a min suru'in wa simarin wa ma'adina falyatamatta'u bima utu summa ila rabbihim marji'uhum wa ilaihi ba'tsuhum wa nusyuruhum. Setelah itu, setelah Allah menjelaskan atau setelah Allah mengecam atau mengancam orang-orang kafir, kemudian mengingatkan orang-orang kafir bahwa Allah Maha mengetahui terhadap isi dari hati mereka karena Allah lah yang menciptakan mereka. Allah mengingatkan lagi, ya, agar mereka beriman kepada Allah. Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, yang setiap hari mereka rasakan. Apa itu? Allah jadikan bumi. Bumi yang mudah untuk ditapaki. Kita berjalan di atasnya, ya, kita tidak merasakan kesulitan. Ya, silakan mencari rizki-rizki, ya, yang halal, kemudian makanlah darinya. Namun ingat, kalian kemanapun mencari rizki, namun tempat kembali kalian adalah Allah Subhanahu wa taala.
Baik, al-idah. Ya, sekarang penjelasan lebih detail lagi. Kalau ini tadi penjelasan secara global saja ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut ya terhadap Tuhannya bil ghaibi dalam kondisi sendirian, ghaib ya, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Lahum maghfirah, maka bagi mereka ampunan dari Allah, wa ajrun kabir, dan balasan yang besar. Ai innal ladzina yakhafuna maqama rabbihim fima bainahum wa bainahu ya. Maksud ayat ini adalah yaitu orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah subhanahu wa taala. Maha mengawasinya Allah subhanahu wa taala. Jadi kita betapa mengetahui sifat-sifat Allah, diantaranya adalah Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi. Allah Al-Muntaqim, ya Allah yang maha membalas terhadap semua perbuatan kita. Fima bainahum wa bainahu idza kanu ghaibina an a'yunin nas. Ya. Kira-kira bagaimana kondisi kita kalau kita sendirian? Tidak ada yang melihat kita, yang melihat hanya Allah saja. Apakah kita masih takut kepada Allah? Atau kita ketika dalam kondisi sendirian, kita berani bermaksiat kepada Allah? Ya, kalau ternyata kita masih berani bermaksiat kepada Allah, berarti Allah hilang dari diri kita. Ya, berarti kita masih belum meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fayakufuna anfusahum 'anil ma'asi ya. Namun kalau mereka orang-orang yang masih meyakini makomnya Allah, maha dahsyatnya Allah, dia yakin bahwa Allah selalu mengawasi, selalu mengintai ya, dimanapun kita berada, seolah-olah ada CCTV yang melihat kita ya, maka dia akan mencegah dirinya ini untuk berbuat maksiat. Wa yaqumuna bi ta'atihi haitsu la yarahum illa huwa. Dia akan selalu taat kepada Allah. Ya. Dia akan selalu menjaga anggota tubuhnya ini untuk bermaksiat kepada Allah walaupun tidak ada satu orang pun yang melihat dia kecuali Allah. Dia yakin Allah melihat. Ya, muraqibina lahu fis sirri wal alan. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu diintai oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada di dalam hati dia, dia selalu mengawasi agar tidak terbesit ya, perasaan ujub kepada orang lain, perasaan iri, perasaan merendahkan kepada orang lain itu. Wadhi'ina nusba a'yunihim ma ja'a fil hadis ya. Sebagaimana makna atau isi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budillaha ka'annaka tara. Beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, ya, menghambalah kepada Allah ka'annaka tara. Seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa kita merasa melihat Allah, kita sadar Allah itu berada di mana-mana dengan ilmunya, maka makom yang di bawahnya adalah kita merasakan bahwa Allah selalu mengawasi dan melihat kita. Ya. Yakfuru anhum ma allamu bihi minadz-dzunub wal asam wa yukaffiru anhum ma alimu bihi minadz-dzunub wal asam wa yujzihim jazila wa yajzihim jazila sawab wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar kifaan ma aslafu fil ayyam al khaliyah. Kalau bisa kita melakukan hal yang demikian, dan betapa banyak orang-orang yang tidak lulus
ya. Ketika sendirian dia tetap bisa taat dan bisa menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah, ya. Betapa sedikit orang yang lulus. Namun kalau kita bisa lulus dari hal yang demikian, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Dan sebagaimana yang kita jelaskan di pelajaran Al-Hikam, ya, bahwa yang menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah itu ternyata bukan amal soleh yang kita lakukan, namun adalah ampunan Allah, ya. Ketika Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita, ketika Allah memberikan ridhonya kepada kita dan memberikan rahmatnya, ya. Jadi yang menjadikan kita masuk ke dalam surga adalah kasihannya Allah kepada kita, ya. Fadlunnya Allah, karunianya Allah kepada kita. Karena kalau kita bersandar dengan amal soleh kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan ibadah-ibadah kita, itu sedikit pun tidak bisa membayar nikmat yang Allah berikan, ya. Maka ketika Allah sudah mengampuni kita, memaafkan, memaklumi kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kekurangan, disitulah turun ridho Allah dan disitulah turun ampunan dari Allah. Kalau orang sedang sudah diampuni oleh Allah, dihapuskan seluruh dosanya, maka otomatis akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Gitu tidak Ustaz. heran kalau kita lihat banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis yang membicarakan tentang maghfirah, membicarakan tentang ampunan, ya, menyuruh kita untuk banyak meminta ampun kepada Allah. Hmm. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, setelah Allah mengampuni kita, ketika itulah turun ridho dan rahmah atau kasih sayang Allah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai kifaan ma aslafu fil ayyamil khaliyah, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di hari-hari yang sudah lampau dulu ketika di dunia. Wa qad warada fil hadis, ya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dikuatkan dengan sebuah hadis, ada sebuah hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai yang menguatkan ayat tadi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa dzakara minhum, ya. Rasulullah menyebutkan di antara di 7 orang, ya, hadis yang menguatkan tadi apa? Yaitu sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 orang, 7 kelompok, Allah akan memberikan perlindungan. Allah akan memberikan naungan kelak di padang mahsyar, ya. Ketika kondisi orang-orang di dalam satu tempat yang sangat luas dikumpulkan semua makhluk dari mulai awal makhluk diciptakan, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Matahari kemudian didekatkan, mereka sangat kepanasan, ya, menunggu, ada yang, ya, sangat lama sekali menunggu sampai mereka berharap, ya, udahlah saya lebih baik masuk neraka daripada nunggu di sini. Sangkin mereka itu tidak kuatnya dengan panasnya itu. Lebih baik masuk neraka, Masya Allah, ya. Namun ada ulama yang mengatakan, ya, kemungkinan ini juga dari sebuah riwayat. Berapa lama sih kita menunggu nanti di sana? Itu tergantung, ya. Kalau semakin lama sholat yang kita lakukan di dunia, maka semakin cepat, ya. Guru saya, Syekh Yusri Rusdi, beliau menjelaskan bahwa penungguan kita di padang mahsyar itu seperti orang menunggu sholat 5 waktu, ya. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi cepat, ya. Dan semakin orang itu lama sholatnya, itu menunggunya semakin cepat, ya.
Dan kebalikannya, orang semakin lama, semakin cepat sholatnya, nanti menunggunya semakin lama, gitu. Jadi seolah-olah ketika kita sholat itu, kita itu sedang bersabar, ya, di padang mahsyar gitu. Ya, makanya sholat itu kadang berat, ya. Kita sholat inginnya itu cepat-cepat, ayo cepat-cepat kayak apa namanya, ayam lagi matokin makanan. Nah, pengen cepat-cepat, ya. Padahal harusnya kita ber bernikmat-nikmat dengan Allah, bercanda apa, berbincang-bincang dengan Allah, seperti itu. Kemudian juga beliau Syekh Yusri menjelaskan bahwa secepat apakah kita itu nanti melewati sirat, ya, jembatan yang ada di akhirat sana. Itu secepat kita menjawab panggilan Allah. Ya. Secepat kita melakukan perintah Allah. Ya. Semakin kita cepat melakukan perintah Allah, begitu Allah memanggil kita, bersegera seret langsung. Ketika Allah memerintahkan ini, segera seret langsung dilakukan. Semakin kita cepat setiap kali menjawab atau memenuhi perintah Allah, secepat itulah perjalanan kita, atau semakin cepat pula lah kita melewati jembatan sirat itu yang sangat menegangkan. Nah, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 orang. Ada 7 kelompok yang di mana orang-orang itu kepanasan, orang-orang itu bahkan dikisahkan, ya, keringatnya sampai membanjiri dia, ya. Namun ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah, ya, di bawah arsy-Nya Allah, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara 7 orang itu? Kata Rasulullah, warujulan da'adhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Dia ada seorang laki-laki nih berduaan atau diajak seorang perempuan, diajak untuk naudzubillah berbuat hubungan, padahal wanita itu adalah wanita yang terhormat, ya, memiliki kehormatan, ya, wa jamalin, wanita yang cantik, ya. Artinya bukan wanita apa namanya, mohon maaf ya, PSK, bukan wanita murahan, mohon maaf. Ya, tapi wanita yang memang benar-benar terhormat gitu ya. Tapi kok terhormat kok mengajak seperti itu ya, mungkin karena terpincut ya, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dia diajak untuk melakukan seperti itu, tapi dia bisa menjaga dirinya, dia kuat dengan imannya. Dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dan bertakwa kepada Allah walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Perempuan itu, ayo cepat bersama saya. Nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang tahu kecuali kita. Nah, dia tetap mengatakan inni akhafullah. Wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Kemudian yang kedua yang mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar adalah seorang yang berinfak atau bersedekah, ya, dengan tangan kanannya, ya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Ya, ini kayak bahasa kiasan. Maksudnya apa? Dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ya. Ketika tidak ada orang yang tahu, tidak perlulah disebutkan namanya, ya. Nah, ketika itu berarti dia bertakwa kepada Allah dalam kondisi tanpa harus diketahui oleh orang lain. Nah, ini juga yang akan mendatangkan naungan Allah kelak di padang mahsyar sana. Summa nabbaha innahu muttali'un 'ala sarair. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahwa Allah akan memberikan ampunan dan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bisa takut dan bertakwa kepada Allah dalam kondisi tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita, wa asirru qaulakum, dan silahkan sembunyikan atau rahasiakan perkataan kalian.
Silakan kalian berbisik-bisik atau kalian hanya memendam di dalam hati saja. Awi jaharubih atau terangkanlah, nyatakanlah, ya, ucapkan dengan suara lantang. Ya, innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui isi yang ada di dalam dada, di dalam hati kita. Ai inna amalakum wa qaulakum ala ayyi sabilin wujid fallahu alimum bih. Ya. Artinya seluruh perbuatan kita, baik itu perbuatan buruk, ya, sekecil apapun perbuatan buruk itu, serahasia apapun perbuatan buruk itu, dimanapun kita melakukannya, kapanpun akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah akan menghadirkan kita nanti di akhirat sana, catatan-catatan kita. Ya. Atau Allah akan memperlihatkan videonya. Ya, kita pernah melakukan ini, semuanya terekam oleh Allah. Kita mau mengelak, nggak bisa. Ya, oh itu bukan saya, itu orang yang mirip sama saya, itu bukan saya, nggak bisa. Kemudian kalau kita masih mengelak, Allah akan jadikan tangan kita berbicara. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut akan dikunci. Pada hari itu Allah akan mengunci mulut kita. Kemudian tangan, kemudian kaki kita, ya, yang akan berbicara. Ya, mau ngapain lagi? Nggak bisa apa-apa. Nah, perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan dengan cara apapun, dengan model apapun, Allah Maha tahu. Fadumu ayyuhal khasyi'un ala khasyatikum. Maka tetaplah, wahai orang-orang yang khusyuk dalam beramal, orang-orang yang istiqomah dalam beramal, tetaplah kalian dalam kekhusyuan dan ketakutan kalian. Wa anibu ayyuhal muftarun ila rabbikum wa kunu ma'ahadharin min amrikum. Teruslah kalian, wahai orang-orang, untuk kembali kepada Tuhan kalian dan selalulah waspada, waspada. Selalu waspada kita. Ya, di dunia ini kita harus selalu waspada terhadap apa yang akan menimpa kepada kita. Kapanpun Allah akan menimpa menimpa bisa saja menimpakan kematian kepada kita kapanpun, maka kita disuruh oleh Allah untuk selalu waspada. Waruwiya an Ibni Abbasin, nah, dikuatkan lagi atau dijelaskan ayat ini dengan sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas annahu qol, bahwa beliau berkata, kanal musyrikun yanaluna minan nabi, ya, minan nabi sallallahu alaihi wasallam fayuha ilaihi bima qalu faqala ba'duhum li ba'din asiru qawlakum kaila yasma'a rabbu Muhammadin fanazalat al-ayat. Diriwayatkan tentang sabab nuzul ayat wa asirru qawlakum awijharubi, ya, dan sembunyikanlah atau terangkanlah perkataan kalian. Ini ada sabab nuzulnya. Dahulu itu orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu suka membicarakan Nabi Muhammad, suka ngejek Nabi Muhammad, ya, di antara mereka saja. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang ucapan-ucapan yang dikatakan mereka, ya. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa ini fulan ngomongin kamu wahai Muhammad, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengatakan apa? Di antara mereka perkataannya apa? Asirru qaulakum kaila yasma'a Rabbu Muhammad. Diam-diam kalau ngomongin tentang Muhammad, diam-diam aja ya. Ya, ngomongin atau ngibahin Muhammad, diam-diam aja, nanti dia dengar gitu. Ya. Atau supaya Tuhan Muhammad ini enggak dengar gitu. Ya, mereka memiliki keyakinan seperti ini. Nah, ini keyakinan yang salah. Mereka mengira bahwa Tuhannya Nabi Muhammad ini tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jangankan perkataan mereka, isi hati mereka pun Allah Subhanahu wa taala tahu.
Wa qaddima asirru 'ala al-jahri lil idhan biftidahi amrihim wa wuqu'i ma yahdharuna 'ala kulli halin asarru au jaharu, ya. Kenapa di dalam ayat ini didahulukan kata wa asirru, ya, dan rahasiakanlah, tidak wajharu dulu, ya. Wajharu artinya terangkanlah, ya. Terangkanlah ucapan kalian, tidak wajharu qaulakum wa asirru, tidak seperti itu. Ya, kenapa? Lil idzan biftidahi amrihim, untuk membuka kedok mereka, ya. Seolah-olah ini ayat ini langsung mengetuk, ya, rahasia mereka atau membuka lebar-lebar untuk mempermalukan mereka orang-orang yang kafir, bahwa ucapan mereka itu diketahui oleh Allah. Wa wuqu'i ma yahdzaruna ala kulli halin, dan akan terjadinya semua yang mereka takutkan, ya. Mereka takut ucapannya didengar oleh Tuhannya Muhammad, oleh Allah, atau didengar oleh Nabi Muhammad. Allah itu akan membuka semuanya. Li'anna martabatas sir muqaddamatun ala martabatil jahri. Fama min syai'in yujharu bihi illa wa huwa au mabadi'uhu mudmarun fin nafsi. Karena sesuatu yang dirahasiakan, ya, sesuatu yang dirahasiakan itu sebagai apa namanya, permulaan dari sesuatu yang ditampakkan. Seseorang ketika berbicara, maka sebelum diucapkan oleh lisannya, pasti sudah ada di dalam hatinya. Sudah difikirkan dulu oleh kepalanya, ya. Munculnya pertama di dalam hati, kemudian keluarlah melalui lisan. Makanya didahulukan wa asirru qaulakum. Wa qauluhu innahu alimun bidzatis sudur kal'illati wassababi lima qablahu, ya. Dan firman Allah innahu alimun bidzatis sudur ini sebagai sebab, ya, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asirru qaulakum awijharu. Silakan kalian rahasiakan ucapan kalian. Sembunyi-sembunyikan silakan. Atau terang-terangkanlah. Allah Maha mengetahui terhadap isi hati kalian. Wal khulasatu innahu ta'ala muhitun bimudmarat bimudmaratin nufus wa asrariha al-khafiyah al-mustakinah fis sudur. Fa kaifa la ya'lamu ma tusirruna wa ma tajharuna bih. Ya. Karena memang ilmunya Allah itu maha meliputi semuanya. Isi hati kita yang rahasia-rahasia ini, yang tersimpan di dalam dada ini, semuanya Allah tahu. Baik yang masih tersimpan ataupun yang sudah dikeluarkan, sudah dinyatakan oleh lisan kita, Allah pun tahu. Summa nasabal adillata ala ihatati ilmihi bi jami'il asya. Faqal. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalil-dalil bahwa, ya, Allah benar-benar mengetahui seluruh hal, seluruh perkara. Allah menjelaskan di ayat berikutnya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, meliputi semua makhluknya. Sesuatu yang diterangkan ataupun yang disembunyikan, sesuatu yang terlihat, nampak ataupun yang tidak. Allah tahu semuanya. Kenapa? Ala ya'lamu man khalaq. Ya. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah lah yang menciptakan ciptaannya, ya. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha lembut dalam pengurusannya, dalam tadbirnya, al-khabir, dan juga Allah lah yang maha teliti, maha mengetahui, ya, dengan segala hal yang nampak dan segala hal yang tidak tampak. Ay wa kaila fala ya'lamu as-sirra wal jahra man aujada bi hikmatihi, ya. Man aujaha bi hikmatihi wa wasi' ilmihi wa 'azimi qudratihi jami'al asya wa huwa nafidhu ilmuhu
ila ma dhahara minha wa ma batan. Karena bagaimana Allah tidak mengetahui itu semuanya? Karena Allah lah yang mengadakan itu semuanya. Allah lah yang maha luas ilmunya, yang maha agung kudrahnya dan kekuasaannya. Allah mengetahui semuanya. Allah lah yang ilmunya itu mencakup semuanya, baik yang zahir ataupun yang batin. Wa ka'annahu subhanahu yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ya'lamu sirrakum wa jahrakum man ya'lamu ad-daqa'iqa wal khafaya, ya. Jamalaha wa jumalaha wa tafasilaha, ya. Bukankah bukankah dia Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang nampak, ya. Allah lah yang mengetahui sesuatu yang sangat terperinci, yang sangat kecil. Oke. Wal khafaya, sesuatu yang samar, yang tersembunyi, ya, baik secara global, secara umum ataupun secara terperinci. Allah tahu semuanya ini, ya. Maka jangan sekali-kali kita lalai, ya, terhadap kemahatauannya Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang besar ataupun perkara-perkara yang sangat kecil. Summa nabbaha ila ni'amihi ala ibadih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lagi terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Faqal, maka Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi zalul, ya, sebagai tempat yang mudah, yang ditundukkan oleh Allah agar mudah ditapaki oleh makhluk-makhluknya. Ya, tidak Allah jadikan miring, tidak Allah jadikan lentur, lembek, ya, tapi keras, bisa diinjak. Famshu fi manakibiha. Nah, ini nikmat yang besar. Maka berjalanlah di jalan-jalannya atau di penjuru-penjuru bumi itu, wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rizkinya Allah, ya. Artinya Allah mengingatkan, kalian makan itu rizki Allah. Awas, ingat. Makanlah makan yang halal, ya. Kemudian jangan lupa bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah karena itu rizkinya Allah. Inna rabbakum huwallazi sakhkhara lakumul arda wa dhallalaha lakum faja'alaha qaratan sakinatan. Ingatlah, Allah lah yang menundukkan bumi untuk kalian. Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Allah jadikan bumi ini sebagai benua yang tenang, ya. La tumidu wa la tattari bima ja'ala fiha minal jibal. Ya, Allah jadikan bumi tidak bergoyang-goyang, ya. Dan Allah jadikan juga di situ ada gunung-gunung yang dijadikan sebagai paku. Ya, gunung ini sebagai paku sehingga bumi tidak bergoyang-goyang. Wa aujada fiha minal uyun. Allah jadikan di bumi ini juga ada mata air, ya. Kita bisa mengambil air dari situ. Lisaqyikum wa saqyi an'amikum, untuk mengairi kalian dan juga mengairi binatang-binatang kalian, wa zuru'ikum, tanaman kalian, wa simarikum, buah-buahan kalian. Wa salaka fiha subul fasafiru haitsu syi'tum min aqtariha. Allah juga jadikan jalan-jalan. Di atas bumi ini ada jalan, ya, sehingga kita bisa berjalan, tidak batu-batuan semuanya, ya, tidak air semuanya, tapi ada jalan. Fasafiru, maka silakan kalian berjalan-jalan. Wa taraddadu fi arjaiha, kemudian bolak-balik silakan kalian berdagang atau berbisnis, li anwa'il makasib wa tijarat, wa kulu mimma aujadahu lakum fiha bifadlihi min wasil arzaq wa sa'yi fil arzaq la yunafit tawakkul 'ala Allah. Kemudian mencari rizki ini tidak bertentangan dengan konsep tawakal kepada Allah, ya. Allah memerintahkan mencari rizki. Apakah bertentangan dengan tawakal? Katanya kita suruh tawakal, suruh menyerahkan kepada Allah.
namun kenapa Allah memerintahkan kita bekerja? Nah, tidak bertentangan dengan itu ya. Kita memahami salah karena kita salah paham karena memang salah paham memahami makna tawakal ya. Nah, rawa Ahmadu an Umar ibni Al-Khattab annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab bahwa Rasul bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thair." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, benar-benar tawakal, makna tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yurzaqut thair. Pasti Allah akan merizkikan kalian sebagaimana Allah merizkikan kepada burung. Taghdu khimason. Burung itu pergi dalam kondisi lapar, perutnya kosong. Wa taruhu bitona. Kembali dalam kondisi perut yang penuh, kenyang. Fa asbata laha ghuduwan wa rawahan li talabir rizqi ma'a tawakkuliha 'ala Allah azza wa jalla wa huwal musakhir al-muyassir al-musabbib. Ya. Kita perhatikan hadis di atas. Di situ Allah menyebutkan hudu, ya, tahudu khimalson. Burung itu juga butuh pergi, ya, butuh mencari nafkah untuk bisa kenyang, ya, untuk bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Kalau burung di tempat atau di sarangnya saja tidak pergi, ya tidak dapat makanan. Ya, bukan seperti itu tawakal. Tawakal yang benar adalah hati kita menyerahkan kepada Allah, tubuh kita bergerak, berusaha, berikhtiar seperti burung tadi. Ini makna tawakal yang hak, yang sebenar-benarnya. Wa akhrajal Hakim At-Tirmidzi an Muawiyah ibni Qurrata qala marra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biqaumin faqala man antum, ya. Diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Qurrah. Suatu ketika Umar bin Khattab melewati sebuah kaum, sekelompok kaum. Maka Umar bin Khattab bertanya, kalian siapa? Man antum? Faqalu al-mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Qala bal antum mutaakkilun. Tidak, kalian bukanlah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Innamal mutawakkil rajulun alqa habbahu fi batnil ardi wa tawakkala 'ala Allah azza wajalla. Jadi Umar bin Khattab itu melihat ada sekelompok orang, dia diem aja, tidak ngapa-ngapain, menunggu rizki dari Allah turun. Ya, kalian siapa? Kita orang-orang yang tawakal, udah diem aja, zikir aja di masjid, nanti juga ada yang ngasih makanan, nanti juga ada yang ngasih duit. Nah, ini Umar bin Khattab marah kepada orang-orang seperti ini. Kalian bukan orang-orang yang tawakal. Orang yang tawakal yang benar itu apa? Orang yang pergi ke sawah, kemudian menanam biji-bijian, kemudian setelah itu tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga ini tanaman tumbuh dengan baik, panen dengan bagus. Itu yang benar. Wajah fil asar. Kemudian juga telah datang di dalam sebuah asar. Innallaha yuhibbul abdal mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang beriman dan bekerja. Tidak yang minta-minta, tidak yang diem saja, pemalas. Gitu. Ternyata Allah mencintai orang-orang yang bekerja, ya, yang kesana kemari, bekerja keras, berdagang atau bekerja apapun, tidak diam saja, ya. Yang bekerja itulah yang dicintai oleh Allah, asalkan dia tetap melakukan kewajibannya sebagai hamba dan dia tetap menjaga dari sumber-sumber harta yang haram. Wa fil ayah imaun ila nadbit tijarah wat takassub bi jami'i durubih. Di dalam ayat tadi ada isyarat akan disunahkannya atau dianjurkannya berdagang atau berbisnis, ya. Karena di dalam ayat tadi dijelaskan famshu fi manakibiha. Berjalanlah di penjuru bumi, ya. Dan berjalan ini biasanya itu para pedagang, ya, ke sana kemari mengambil barang, kemudian
menjualnya, itu pedagang biasanya seperti itu. Nah, ini artinya berdagang itu dianjurkan ya. Wa fiha tahdidun lil kafirin ka'annahu qala lahum inni 'alimun bi sirrikum wa jahrikum fahtarisu min iqabi fahadhihi al-ardu allati tamshuna fi manakibiha ana alladhi dhallaltuha lakum wa ja'altuha sababan li naf'ikum wa in syi'tu khasaftuha bikum wa anzaltu 'alaiha alwanan minal mihan wal bala. Di dalam ayat ini juga ada ancaman, ya. Allah menyebutkan akulah yang menjadikan bumi ini sebagai dataran yang dimudahkan, ditundukkan, mudah untuk kalian lewati dan kalian tapaki. Silakan kalian berjalan di atasnya. Itu juga ada ancaman sebenarnya, ada isyarat bahwa artinya Allah bisa saja ketika orang-orang kafir berjalan di atas bumi, bisa saja Allah jadikan bumi ini kemudian apa namanya itu apa sih namanya? Dia tertelan oleh bumi, terperosok. Ya tiba-tiba tanahnya itu ternyata tanahnya itu longsor atau tanahnya itu gempa ya tiba-tiba kemudian Allah memakan kemudian bumi itu memakan mereka orang-orang kafir. Bisa saja Allah jadikan seperti itu. Ya. Artinya yang asalnya Allah jadikan bumi ini sebagai makhluk yang ditundukkan, makhluk yang dimudahkan untuk dilewati di atasnya, Allah jadikan bumi adalah makhluk yang menyeramkan, yang ganas, yang bisa memakan siapa saja. Makanya jangan main-main dengan Allah seperti itu. Jadi ada ancamannya di dalam ayat tersebut. Ya, dalam satu sisi ini Allah menampakkan nikmatnya, dalam sisi lain ini adalah ancaman bagi kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah ya tempat kembali. Ai wa ilaihil marji' yaumal qiyamah. Ya. Kita bekerja kemanapun, berdagang, berusaha kemanapun, tapi ingatlah tempat kembali kita sama, yaitu kepada Allah. Fayambaghi an ta'lamu anna muqsakum fil ardi wa aklakum mimma razaqakumullah fiha muksun man ya'lamu anna marji'ahu muksa man ya'lamu anna marji'ahu ilallah. Maka seyogianya kita sebagai hamba Allah ketika tinggal di bumi ini, ya, ketika beraktivitas di atas bumi ini, kita selalu sadar bahwa tinggalnya kita di bumi ini adalah untuk pulang kepada Allah. Makannya kita dari bumi ini adalah dari rizkinya Allah. Jadi tinggalnya kita itu seperti tinggal orang yang sementara saja. Ya, kalau kiai saya dulu itu mengumpamakan kita di dunia ini seperti sedang nginep di hotel. Ya, malam ini yang nginep si fulan, ya, nanti malam berikutnya menginap si B, malam berikutnya menginap C, terus selanjutnya. Ya, artinya apa? Kita gantian di bumi ini nih, tidak selama-lamanya. Ada yang umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80. Ya, gantian, tidak selamanya di sini. Ya, seperti hotel. Ya, ada yang nginep semalam, ada yang 2 malam, seperti itu. Wa yastayqinu anna masirahu ilallah fahdharul kufra wal ma'asi fis sirri wal alan, ya. Nah, sehingga ayat ini harus menjadikan kita selalu waspada dan awas. Sehingga kita yakin bahwa tempat kembali kita adalah kepada Allah, maka hati-hatilah dari perbuatan kafir, perbuatan maasi, baik dalam kondisi terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mohon maaf terlalu panjang ya. Karena memang panjang. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan Ya. dari Ibu Sukmawati. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 13 yang artinya, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sesungguhnya dia mengetahui segala isi hati. Nah, di sini apakah maknanya juga bisa dimunasabahkan dengan surah Al-Mujadilah ayat 7 yang artinya, tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tidak
ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini pertanyaannya di munasabahkan. Ya, itu namanya tafsirul ayah bil ayah atau tafsirul Quran bil Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain saling menguatkan, ya, saling menjelaskan. Ya, di dalam surah Al-Mulk ini Allah menjelaskan maha mengetahuinya Allah. Allah mengetahui baik perkara yang rahasia ataupun perkara yang terang-terangan. Di dalam surah Al-Mujadilah juga Allah mengetahui bahwa silakan kalian berbisik-bisik 3 orang, 4 orang, 5 orang. Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian bisik-bisikkan. Nah, ini menguatkan ya atau menjelaskan makna dari surah Al-Mulk ya atau sebaliknya. Itu Bu ya. Bagus sekali Bu ya. Bu Wati ini kayaknya calon mufasirah nih. Ya, memang ada hubungannya Bu. Ada hubungannya yaitu saling menguatkan antar satu ayat dengan ayat yang lainnya gitu. Tuh. Terkadang nanti ada apa namanya? Tafsir Al-Maraghi juga sering seperti itu, sering mendatangkan ayat-ayat yang seperti itu, ya. Tafsir Al-Maraghi ini memang metode tafsirnya tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi, ya. Artinya apa? Beliau terkadang menafsirkan dengan ayat lagi atau dengan hadis atau dengan pemahaman beliau. Kalau menafsirkan dengan ayat atau hadis ya itu tafsir bil maksur. Kalau menafsirkan dengan pemahaman beliau itu namanya tafsir bir ra'yi ya dan dua-duanya diperbolehkan selagi tidak cocokologi itu. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz? Silakan Pak Amri. Iya, terima kasih banyak. Setelah mendengar penjelasan ini lebih memahami arti dari ayat tadi. Cuma sebelumnya saya baca tafsir ataupun terjemahan ayat kata per kata. Di ayat 12 tadi itu kan ada kata bil ghaibi. Nah, kita mungkin pemikiran kita terbawa biasanya al-ghaibi itu adalah Allah, setan, iblis, dan yang lain yang gaib. Nah, waktu kita membaca ini kan artinya yang bil ghaibi yang tidak terlihat atau gaib. Nah, kita terbawa pemikiran karena setelah rabbahum bil ghaibi, di bil ghaibinya ke rabbahum, ke Tuhan, Tuhan yang tidak terlihat. Jadi salah pengertian ya. Setelah menjelas ini udah jelas Pak, maksudnya tidak terlihat itu kepada yakhsauna, allazina yakhsauna. Nah, kalimat-kalimat gini kalau kita membaca tafsir, maksud dari tafsir ayat itu bagaimana caranya Pak Ustadz supaya tidak salah gitu. Artinya bil gaibinya bukan ke rabbahumnya, harusnya ke yaksauna gitu. Allazina yaksauna itu tadi. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, bagus Pak Amri. Pertanyaannya bagus ya. Jadi bil ghaibi ya. Di sini mungkin Pak Amri rancu awalnya memahami sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Di situ kan ada huruf ba ya, huruf jar, bil ghaibi. Nah, jadi bil ghaibi ini bukan sifat untuk rabbahum, bukan sifat untuk rabbahum ya. Nah, di sini huruf jar, ada jar majrur. Nah, di sini ditafsirkan dengan kata ghaibina. Ya, artinya mereka orang-orang
yang takut kepada Allah ghaibin, dalam kondisi ghaibin, orang-orang manusia itu tidak melihat dia. Ya, orang manusia itu tidak hadir bersama dia. Artinya dia sendirian. Nah, idza kanu ghaibin, ya, artinya dia di kondisi bil ghaibi itu ditafsirkan dengan ghaibin, artinya orang-orang tidak melihat atau tidak hadir bersama dia seperti itu. Nah, kalau ingin lebih memahami Al-Qur'an secara kata per kata, maka kita juga harus memahami ilmu nahwunya juga. Ya, harus memahami ilmu nahwunya juga. Memahami mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya gitu. Nah, biasanya kalau yang bil ghaibi ini sebagai objek itu sebelumnya pakai yu'minun, innalladzina yu'minuna bil ghaibi. Baru nanti bil ghaibi ini sebagai objeknya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib di sini adalah Allah, malaikat, surga, neraka dan lain sebagainya. Maka seperti ini, ketika kita menerjemahkan Al-Qur'an per kata, kemudian kita kolaborasikan dengan nahwu sorofnya, setelah itu ditambah lagi dengan tafsirnya. Ditambah lagi dengan kitab tafsirnya. Kita buka tafsir para ulama, ya, baik yang kalau tafsir ulama yang ringkas belum memuaskan, baca tafsir yang lebih luas. Nah, ini tafsir Maraghi ini termasuk tafsir yang luas, ya. Kebetulan ini tafsir selain luas juga tafsirnya sangat sistematis, ya. Dari mulai perkata dijelaskan kata-kata yang asing, kemudian makna secara global, kemudian makna secara terperinci. Kemudian juga beliau metode tafsirnya itu penggabungan antara tafsir bil maksur dengan tafsir bir ra'yi. Jadi luar biasa ini beliau. Padahal beliau itu ini loh, spesialisasinya itu syariah, tetapi beliau menafsirkan juga. Artinya multidisiplin ilmu beliau. Tidak hanya ilmu syariah saja, tetapi tafsir juga menguasai. Wallahu a'lam. Iya, Pak Ustadz. Di kalimat ini berarti bil ghaibinya menerangkan innalladzina yakhshawna itu mubtada, Ustadz ya? Innalladzina yakhshawna. Inna itu kan huruf nasab, kemudian Ya. alladzina isimnya inna. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi, ya, dengan kondisi ghaib atau dalam kondisi ghaib, dalam kondisi sendirian. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, gitu. Ya. Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, bisa ya di lewat pesan atau langsung mengangkat tangan bertanya. Monggo kepada Ibu, Bapak, dan kawan-kawan.